Di antara dua raksasa Asia, Indonesia berdiri di sebuah simpang jalan. Di sebelah utara, Cina mencatatkan transformasi ekonomi paling masif dalam sejarah modern melalui industrialisasi yang terencana dan terpusat. Di sisi lain, India dengan demokrasinya yang riuh, perlahan tapi pasti mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang konsisten melalui kekuatan digital dan jasa. Pertanyaannya, apakah Indonesia akan menjadi China berikutnya, India selanjutnya, atau justru terjebak menjadi negara nyaris? Dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten di kisaran 5% selama dekade terakhir, termasuk 5,03% di tahun 2024, Indonesia terkesan stabil, namun belum cukup transformatif. India mencatatkan 6,5% di tahun yang sama, sementara China melambat ke 4,5% setelah beberapa dekade mengalami pertumbuhan 2 digit. Jika angka pertumbuhan ini dilihat sebagai indikator kebugaran ekonomi, maka Indonesia saat ini adalah pelari maraton yang berjalan cepat, tapi belum berlari kencang. Pertanyaannya bukan lagi apakah kita tumbuh, tetapi apakah kita tumbuh cukup cepat untuk keluar dari jebakan negara menengah. Data IMF menunjukkan bahwa PDB per kapita Indonesia tahun 2024 mencapai sekitar $4.920. Angka ini menempatkan Indonesia di tengah, lebih tinggi dari India, $2.940, tapi masih jauh di bawah Cina, $13.297. Artinya, secara kesejahteraan, Indonesia masih belum lepas landas. Tanpa reformasi struktural dan lompatan produktivitas, Indonesia berisiko terus stagnan sebagai ekonomi yang besar, namun belum sejahtera. Indonesia memiliki struktur ekonomi yang unik, menggabungkan kekuatan manufaktur dan potensi digitalisasi. Di satu sisi, sektor manufaktur menyumbang 20% dari PDB, menjadikan Indonesia salah satu negara manufaktur terbesar di dunia. Di sisi lain, ekonomi digital, terutama sektor on-demand, seperti ride-hailing dan e-commerce, berkontribusi signifikan terhadap PDB dan menciptakan ratusan ribu lapangan kerja. Namun, perbedaan dengan Cina dan India terletak pada konsistensi arah kebijakan. Cina memilih industrialisasi sebagai fondasi utama, India bertaruh pada digitalisasi dan layanan. Indonesia cenderung berada di tengah, namun belum memiliki diferensiasi strategi yang konsisten secara nasional. Seperti India, Indonesia adalah demokrasi besar. Ini memberi legitimasi dan stabilitas politik, namun seringkali menjadi penghambat reformasi struktural jangka panjang. Perbedaan kepentingan politik, desentralisasi fiskal yang belum efisien, dan birokrasi yang belum sepenuhnya digital, menjadikan proses kebijakan berjalan lambat. Sebaliknya, China, dengan sistem politik sentralistik, mampu mengeksekusi kebijakan dalam skala besar dan waktu yang cepat, meski dengan konsekuensi sosial politik yang besar. Dalam konteks ini, Indonesia menghadapi dilema klasik, bagaimana menyeimbangkan demokrasi dan efektivitas kebijakan. Indonesia, India, dan China pernah, atau sedang, menikmati bonus demografi. Namun perbedaannya terletak pada kecepatan transformasi. China mengubah tenaga kerja mudanya menjadi buruh industri yang produktif sejak 1980-an. India mulai mengubah keunggulan populasinya melalui sektor TI sejak awal 2000-an. Indonesia sementara itu masih memiliki waktu, namun tidak lama. Jika investasi pada pendidikan vokasi, literasi digital, dan kewirausahaan tidak dilakukan segera, bonus demografi bisa berubah menjadi bencana demografi. Indonesia tidak perlu menjadi salinan India atau imitasi Cina. Kedua model punya kekuatan dan keterbatasannya masing-masing. Namun satu hal yang pasti, Indonesia butuh kejelasan visi jangka panjang yang dieksekusi secara konsisten. Kita bisa belajar dari Cina tentang pentingnya infrastruktur, perencanaan jangka panjang, dan insentif industri. Kita bisa belajar dari India tentang kekuatan demokrasi, pasar domestik yang hidup, dan transformasi digital berbasis masyarakat. Yang tak boleh terjadi adalah berdiri terlalu lama di persimpangan. Karena di dunia yang bergerak cepat, diam adalah bentuk ketertinggalan baru.